Oke, selanjutnya untuk kita melanjutkan ke topik kedua, yaitu topik tentang reimplantasi yang akan dibawakan oleh Dr. Agus Roy Hamid, SPBP RE, konsultan. Oke, berikut adalah CV dari Dr. Agus Roy. Ya, Dr. Agus Roy Rusli Haryanto Hamid, SPBP RE, konsultan, lahir di Surabaya 27 Agustus tahun 1974. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum S1 di FK Universitas Udayana tahun 2001, PPDS Bedah Plastik dan Estetik di Universitas Airangga 2008, mengambil konsultan fellowship Hand and Microsurgery di Malaya tahun 2015, kemudian menjadi konsultan hand surgery pada tahun 2017, yang kemudian mengambil S3 Ilmu Kedokteran Biomedik Universitas Udayana yang jadi dokter pada tahun 2021. Saat ini bekerja sebagai staf divisi KSM Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik FK Unut RSUP Sanglah, Denpasar. Oke, kepada Dr. Agus Roy dipersilahkan, Dok. Terima kasih kepada PPID dan moderator Dr. Natasha, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik konsultan, serta teman sejawat saya, Kaprodi Bedah Plastik Dr. Imadis Cukaanyana, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik konsultan, serta teman-teman sejawat dokter umum spesialis yang mengikuti acara ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Izinkan saya menyampaikan topik dengan judul replantasi tangan dan jari. Memang kasus traumatik amputasi pada jari dan tangan ini bisa dibilang dari kasus emergensi, memang secara prevalensi atau ini sangat sedikit sekali, tapi kalau kita melakukan dengan baik, dengan benar, akan memberikan dampak kepada pasien yang kita tangani dari segi anatomi dan fungsi. Izin saya mulai. Ya, kita per definisi adalah replantasi di mana penyambungan kembali bagian atau organ yang terputus secara penuh dengan restorasi atau penyambungan pembuluh darah, arteri dan vena. Bila amputasi itu tidak komplit, kita dapat melakukan revaskularisasi untuk mengembalikan fungsi dari pembuluh darah atau sirkulasi sampai ke ujung distal. Kita sebut dengan revaskularisasi. Ya, jadi klasifikasi dari amputasi itu ada komplit, berdasarkan komplitnya ada komplit sama inkomplit. Seperti saya bilang tadi, ada traumatik amputasi total dan partial traumatik amputasi. Level anatominya dari proksimal dari sendi radiokarpal, distal dari sendi radiokarpal juga. Mekanisme injurinya bisa berupa benda tumpul, benda tajam, jadi secara gulotin terputus dengan baik. Cedera tumpul, keras injuri kelindas atau terpotong mesin yang tercompang-camping, keras injuri, avulsi atau kombinasi. Ya, ini level dari amputasi itu sendiri berdasarkan Allen, Hirasi, Ishikawa, dan Tamai dan Voucher. Ya, idealnya dibagi 1 sampai 4 tipe, dan klasifikasi dari Loda dibagi untuk daerah metakarpal sampai ke daerah Ruiz. Ini pembagiannya. Nah, untuk klasifikasi digital amputasi khususnya untuk daerah jari, kita ada 2 klasifikasi, Urbanic Classification dan K Classification yang dimodifikasi oleh Adani. Ya, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 dari Urbanic Classification. Cuman Adani ini membagi berdasarkan teralfulsinya atau sirkulasi yang masih ada atau terputusnya arteri atau vena yang ada. Itu dibagi lagi ada 3A, ada 3A, ada 4P, 4D, dan itu berdasarkan adanya level dari tendon FDS atau FDP. Ya, manajemen praoperasi di mana jari atau tangan yang teramputasi itu sebelum dilakukan transfer ke replantasi center untuk dilakukan preservasi bagian yang teramputasi.
di mana pada penanganan di UGD dilakukan resusitasi dan stabilisasi pasien berdasarkan ATLS, ABCDE, RW, breathing, sirkulasi, dan disability, pemberian analgetik, antibiotik, dan antitetanus, evaluasi cedera, penyakit penyerta, dan pemeriksaan penunjang. Evaluasi untuk replantasi dilakukan asesmen indikasi dan kontraindikasi seperti yang saya sampaikan tadi, dan KIE kepada keluarga. Nah, ini sangat penting bagi sejawat dokter umum atau sejawat bedah lainnya, di mana bila di rumah atau di kantor jari mengalami putus teramputasi, segera dilakukan pencucian dengan air mengalir saja cukup, dibalut dengan kasa yang lembab. Nah, kasa yang lembab, jari yang dibalut dengan kasa yang lembab dimasukkan ke plastik yang bersih. Kemudian plastik yang bersih ini dimasukkan ke plastik yang berisi es batu. Jadi kita untuk memperpanjang cold ischemic bisa sampai 18-24 jam. Jadi tergantung dari level warm ischemic sama cold ischemic dari daerah wrist, arm sampai ke ujung jari. Ini sangat penting sekali untuk sejawat yang bila menemukan pasien dengan traumatik amputasi. Ini indikasi operasi pada replantasi adalah yang absolut adalah amputasi ibu jari, amputasi multiple jari-jari, transmetakarpal amputasi, pergelangan atau wrist amputasi, di arm amputasi, amputasi satu jari pada anak, amputasi digiti tunggal yang di ujung distal yang melibatkan insersi tendon flexor superficialis. Yang relatif amputasi distal dari DIP joint, di atas dari insersi dari FDS, kita bisa tidak melakukan replantasi atau tidak. Satu jari di proksimal dari insersi tendon FDS itu relatif. Crash injury, siku atau benda tajam yang mengalami avulsi, tercabik-cabik, dan pada pasien usia tua dan banyak komorbid, itu relatif. Yang kontraindikasi absolut, cedera terkait misalnya jari putus dengan EDH atau GCS 111, itu tidak indikasi untuk dilakukan replantasi. Cedera dengan multiple organ lain, misalnya dengan trauma torak, trauma tubal abdomen, yang segera dilakukan laparotomi, itu kontraindikasi absolut. Adanya penyakit istemik yang memberatkan, adanya Burger disease atau arterial disease pada bagian-bagian perifer, itu kontraindikasi absolut untuk dilakukan replantasi. Yang relatif, usia tua, cedera avulsi, waktu iskemik yang hangat yang berkepanjangan, kontaminasi yang kotor sekali lukanya, tergantung dari Mengele score-nya, problem psikologis pasien, dan amputasi digiti tunggal. Ini kontraindikasi operasi. Jadi tercabik-cabik berdasarkan level amputasi yang terlepas dan multiple level. Ini tidak dilakukan amputasi. Tapi saya di RSUP Sanglah Denpasar, sekeras apapun, sekeras injuri apapun jari, saya tetap berusaha untuk menyambung jari. Ini contoh kasus semalam, anak-anak dengan keras injuri, terpotong mesin pemotong daun pandan, anak umur 2 tahun, jari kedua ke jari ketiganya penyet dan tercabik-cabik. Saya coba usahakan untuk menyambung jari anak tersebut. Nah, ini berdasarkan Mengele score, kita lihat dari Mengele score-nya, apabila lebih dari 7, skornya lebih dari 7, kita segera putuskan untuk tidak lakukan penyambungan atau replantasi. Ini sangat penting sekali. Karena nanti akan, kalau kita paksakan sambung, itu akan terjadi reperfusion injury atau secondary hit dari injury yang ada pada aliran balik dari pembuluh darah, yang bisa menyebabkan terlepasnya debris-debris yang nanti akan mengganggu proses recovery dari
penyembuhan tersebut yang akan nantinya berdampak pada organ-organ failure nantinya. Ini sangat perlu diperhatikan Mengele score ini. Ini juga sama apa namanya? Kontraindikasi, indikasi dalam melakukan proses replantasi pada jari. Ini kita lihat ada warm ischemic sama cold ischemic. Di mana ischemic yaitu suatu keadaan di mana sel dan jaringan yang jaringan kekurangan oksigen atau nutrien. Jadi cold ischemic seperti saya bilang tadi itu bila kita pertahankan dengan masuk ke es batu saja dengan suhu sekitar 10-15 derajat itu udah bisa bertahan sampai 18-24 jam. Apalagi di bawah itu, di bawah 0 sampai 4 derajat itu bisa bertahan sampai 36 sampai 72 jam untuk cold ischemic. Warm ischemic itu hanya bertahan sekitar 2-3 jam. Jadi misalnya tidak ada es batu, tidak ini segera dilakukan rujukan ke rumah sakit di Replant Center. Ini ada pembagiannya. Warm ischemic itu berlaku 6 jam, cold ischemic 12 jam. Warm untuk digiti 12 jam, cold untuk digiti 24 jam. Di mana untuk digiti itu agak panjang sedikit karena minimal mengandung otot pada daerah digiti. Jadi yang warm ischemic yang cepat itu yang mengandung otot, misalnya di daerah antebrachii, di daerah humerus dan lain-lain. Ini manajemen operasinya, persiapan tim operasi. Idealnya ada 2 tim, satu preservasi dari amputatnya, satu preservasi dari resipien sebelum melakukan penyambungan. Persiapan dari anestesi bisa regional, kombinasi dengan pemeriksaan umum, dilakukan blok saraf simpatis. Persiapan pasien karena operasinya lama, kita lakukan pemasangan monitor dari kencing, tourniquet bila diperlukan untuk kasus-kasus amputasi. Yang amputasi tourniquet itu tourniquet kita lakukan bila amputasi setinggi antebrachii proksimal atau humerus. Karena pembuluh darahnya di sana sangat besar. Ini manajemen operasinya, persiapan bagian teramputasi, persiapan stam, fiksasi tulang, repair tendon, repair vena, repair arteri, repair saraf, dan penutupan dan dressing. Nah ini persiapan yang untuk teramputasi kita bersihkan dengan larutan bakteriosida. Kita lakukan debridement kontaminan dan jaringan nekrosis. Trimming tulang yang kasar sampai halus, jangan dipotong tulang yang terlalu banyak. Tandai struktur-struktur neovaskularisasi bisa dengan benang atau dengan bulldog clamp yang sangat kecil sekali untuk jari, dan trimming vaskuler dengan baik, di mana vena, letak vena secara anatomi, aliran balik sisi dorsal dan sisi polar, dan bagian jari teramputasi yang tidak bisa direplantasi tidak boleh langsung dibuang. Kita bisa menggunakan kulit yang ada, kita bisa tempelkan, bila ada kekurangan kulit, ada defect resurface yang ada, kita bisa menggunakan kulit dari yang jari yang tidak bisa dilakukan replantasi. Ini contoh kasus perperiksaan stam dengan baik. Kita evaluasi arteri, vena, saraf, tendon, flexor, tendon extensor dengan baik. Kita tandai dengan bulldog clamp atau dengan benang, dijahitkan sekitarnya untuk memberikan tanda sebelum kita lakukan penyambungan. Nah, ini untuk fiksasi tulang, kita bisa lakukan cross wiring, intramedullary wiring, shear classe dengan wiring, dengan kombinasi dari wiring dan intramedullary pinning untuk kasus-kasus replantasi. Nah, ini untuk penyambungan arteri, pembuluh darah. Untuk yang vena, kita langsung lakukan tanpa kita melakukan penyambungan dari vena yang ada bridging di daerah dorsal atau polar, kita langsung ke main dari vena tersebut untuk menjaga patensi dan mengurangi terjadinya resiko oklusi pada vena aliran balik. Ya, kita untuk arteri yang mengalami gap atau crash injury, kita bisa melakukan vein graft. Vena kita ambil dari wrist atau daerah sekitar untuk penyambungan dan memperpanjang arteri yang kita sambung. Ini contohnya repair dari arteri. Kalau terjadi amputasi daerah humerus atau arm, kita bisa melakukan shunting dengan menggunakan seperti yang dipakai oleh sejawat vaskuler atau BTKV, seperti dalam melakukan forgati.
untuk mengambil klot-klot atau aterosklerosis yang ada penumpukan jaringan-jaringan debris di daerah distal. Kita bisa melakukan Forgati teknik. Nah, ini untuk repair saraf, kita lakukan penyambungan saraf. Penelitian yang terbaru di atas tahun 2015-2014 itu penyambungan saraf cukup dengan perineurum saja. Tidak harus secara neurum kita sambung karena saraf bisa beregenerasi dengan baik. Nah, ini untuk repair tendonnya biasanya kita lakukan Kessler modifikasi untuk memperkuat jahitan tendon. Ini penjahitan kulit. Kalau kulitnya sangat kurang, kita bisa melakukan Z-plasty atau local flap dari flap sekitar atau flap vena bila aliran venanya mengalami gangguan. Ini pertimbangan teknis. Seperti saya bilang tadi, bila adanya gap pada arteri sebelum kita melakukan penyambungan, kita bisa melakukan vein graft, replantasi jari dan ibu jari. Nah, ini saya menyampaikan bila sejawat sendiri melakukan replantasi, mungkin ada tip and tricksnya. Mungkin kalau kalian melakukan penyambungan semua, hanya ada satu tim, mungkin kalian hanya menyambung arteri, vena, yang penting jari itu hidup dulu dan saraf intinya. Nanti tulang dilakukan pada saat awal, mungkin untuk tendon, FDP dan FDS, dan extensor mungkin kita bisa melakukan setelah 3 bulan jari itu hidup. Jadi salah satu tip and trick untuk tidak mengganggu jari tersebut survive atau tidak. Ini pertimbangan yang sangat penting sekali. Nah, manajemen pasca operasi, di mana pasien dianjurkan pasca 24 jam pertama, menjaga ruangan di sekitar hangat, jangan sampai suhu ruangan di bawah 20 derajat. Bagian yang dilakukan replantasi diposisikan lebih tinggi daripada jantung, memberikan analgetik untuk menghindari respon andenetik atau vasokonstriksi. Dan biasanya kita memberikan heparin atau Lovenox, low molecular weight heparin untuk membebaskan dari debris-debris sisa-sisa dari kasus trauma tersebut. Ini pemberian anticoagulan pasca operasi, seperti saya sampaikan tadi, bisa dengan dextran, atau pemberian heparin dengan bolus yang 5.000 international units sekali dosis selama 24 jam, tiap hari sampai hari kelima. Monitoringnya bisa kita lihat normal, perbedaan antara oklusi arteri dan insufisiensi vena kita bisa lihat. Kalau dia normal, dia merah muda, cepat, hangat, penuh, dan merah terang. Kalau oklusi arteri, dia pucat, sangat lambat, dingin, cekung. Seperti kasus saya kemarin, memang oklusi pasti terjadi pada arteri karena multiple level dari amputasinya. Saya masih berharap ada keajaiban untuk anak-anak yang saya lakukan operasi kemarin. Nah, ini yang kita harapkan. Yang sangat penting lagi pasca operasi replantasi adalah rehabilitasi oleh sejawat rehab medik. Operasi sekunder seperti saya sampaikan ini 3 bulan setelah replantasi, apakah repair tendon, defek sekunder, kita lakukan penutupan belakangan. Ini sistem scoring dari Tamai untuk evaluasi fungsi dari tangan dan jari. Kita bisa lihat range of motion-nya 0 sampai 40 dan activity of daily living 0 sampai 20. Kita bisa evaluasi. Kita lakukan modifikasi itu dari tahun 82 oleh Tamai, sangat sudah lebih hampir 40 tahun. Sangat bagus sekali dalam kita memonitor fungsi dari jari atau tangan setelah dilakukan replantasi. Ini juga ada sistem scoring untuk evaluasi fungsi dari replantasi dari skor dari Chen tahun 2014. Lebih simpel, kita bisa lihat dari gerakannya, range of motion, sensoris, dan motorik recovery. Maaf dokter, ini waktu tinggal 2 menit lagi dok. Terima kasih dok. Terima kasih dokter Natasha. Ya, ini contoh kasus dari yang saya lakukan, replantasi jari keempat. Nah, ini kasus luka bacok pada tangan. Ini saya lakukan revascularization, tapi pada saat evaluasi tidak hanya revascularization, saya lakukan penyambungan 2 arteri dan 1 vena.
dan penyambungan tulang dan tendon yang Kayaknya ruptur. masih yang aja. Ya, ini contoh kasus yang lain. Ini juga, nah ini akhir contoh kasusnya. Ya, kesimpulannya adalah kesuksesan dari replantasi tersebut ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya mekanisme dan derajat traumanya, kecepatan dan ketepatan pengenalan awal, kondisi pasien, fasilitas yang memadai atau tidak, kemampuan dari seorang ahli bedah, monitor dan perawatan pasca operasi, dan yang paling penting adalah rehabilitasi dan penanganan tepat pada saat terjadinya komplikasi. Ya, ini adalah pesan dari Takeda Singan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas panitia, PBID, dan moderator Dr. Natasha, spesialis bedah plastik rekonstruksi konsultan, atas waktu dan kesempatan serta teman-teman yang menghadiri acara ini.